Pada musim dingin yang damai, di kantor kepolisian Korea, Wo Jinchul yang bekerja sebagai polisi di bidang investigasi kriminal terlihat termenung. Dia merasa ada sebuah ingatan yang hilang, namun tidak peduli sekeras apa dia memikirkannya, dia tidak menemukan ingatan itu. Daripada dia menjadi semakin penasaran, dia putuskan untuk mengambil secangkir kopi saja. Sembari berjalan menuju ruang kerjanya, Jinchul melihat ada 3 orang kriminal yang menyerahkan diri. Di sana, para kriminal itu terlihat ketakutan dan mengatakan bahwa dia baru saja melihat sesosok monster muncul dari sebuah bayangan. Monster itu mengancam mereka jika dalam 24 jam mereka belum menyerahkan diri, monster itu akan membuat mereka menyesal karena sudah hidup. Mendengar keluhan itu, Jinchul bingung harus bagaimana menulis laporannya karena mereka menyerahkan diri dengan alasan absurd. Tetapi seorang atasan menyuruhnya untuk segera pergi ke ruang rapat dan menyerahkan laporan itu kepada juniornya. Di ruang rapat, seorang atasan Jinchul menyarankan untuk melepaskan mereka lalu mengawasinya dalam 24 jam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jinchul yang sempat menduga bahwa mereka hanya sekedar ngigo karena efek narkoba langsung dibantah oleh seniornya yang bilang hasil tes urin mereka negatif. Di sebuah gedung kosong, para kriminal dilepaskan lalu diawasi oleh sekelompok anggota kepolisian termasuk Wo Jinchul. Kriminal itu tampak ketakutan. Mereka bilang kalau mereka akan mati. Namun seorang anggota kepolisian menenangkan mereka dengan mengatakan jika ada dia dan anggotanya yang menjaga mereka. Setelah hampir 24 jam menunggu, tidak ada tanda-tanda kemunculan monster. Hingga waktu sisa 10 menit, Wo Jinchul merasakan udara di gudang itu berubah menjadi lebih dingin. Namun hingga waktu 24 jam selesai, tidak terjadi apa-apa di tempat itu. Seorang penyidik merasa geram kepada para kriminal karena merasa dipermainkan. Namun Jinchul tiba-tiba merasakan sesuatu dari balik bayangan si kriminal. Kemudian muncullah 3 monster bayangan semut hitam yang menghempaskan para penyidik di sana. Jinchul terlihat panik melihat apa yang terjadi di depan matanya. Kriminal itu langsung berteriak ketakutan dan tanpa babi bu, monster semut itu langsung mencincang seorang kriminal yang ada di sana. Setelah selesai menghabisi si kriminal, para semut terlihat tersenyum ke arah Jinchul lalu pergi tanpa jejak. Melihat kejadian mengerikan itu, Jinchul hanya bisa bergidik ngeri. Jinchul merasa dejavu dengan situasi yang baru saja dia alami. Sesampainya di kantor kepolisian, Pak Ketua Investigasi marah sejadi-jadinya kepada para petugas karena gagal menjalankan tugasnya. Selain itu, mereka juga kehilangan para kriminal tanpa jejak. Pak Kepala bertanya kepada Jinchul apa yang sebenarnya terjadi, karena Jinchul lah yang memanggil ambulans untuk membawa rekannya. Namun Jinchul bilang ketika dia bangun, rekan-rekannya sudah pingsan semua. Kemudian karena takut atasannya tahu, Pak Ketua menyuruh anggotanya untuk tutup mulut. Di hari berikutnya, Wo Jinchul tetap merasa penasaran dengan kejadian tempo hari. Dia juga terus berusaha menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Dia menyadari jika jumlah kriminal yang menyerahkan diri meroket dari akhir Februari hingga awal Maret. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan Sung Jinwo yang sudah mulai masuk ke sekolah. Di ruang kepala sekolah sudah menyerahkan data diri Jinwo kepada seorang guru bernama Park Jisul. Karena alasan Jinwo dikeluarkan dari sekolah sebelumnya adalah meninggalkan rumah dalam waktu 2 tahun, maka saat ini dia dicap sebagai seorang siswa bermasalah. Maka dari itu, si kepala sekolah menyerahkan Jinwo kepada guru spesialis pembimbing anak-anak bermasalah, yaitu Park Jisul yang memiliki julukan Viper. Dengan ekspresi garangnya, Park Jisul terlihat bersemangat untuk membimbing Jinwo. Di saat para siswa mulai memasuki sekolahan, mereka melakukan upacara hari Senin. Di sana mereka mendengarkan pidato dari pembina upacara. Di sisi lain, Park Jisul mulai mendisiplinkan anak-anak yang ngobrol di dalam barisan. Saat itulah Park Jisul melihat Jinwo. Karena saking percaya dirinya, dia mencoba mencari-cari kesalahan Jinwo. Hingga dia menyadari bahwa sarung tangan yang dikenakan Jinwo tidak pantas dibawa di sekolahan. Dengan sikap tegasnya, Park Jisul membentak Jinwo. Namun dia langsung dibuat kicap setelah Jinwo meliriknya dengan tatapan tajam. Setelahnya diketahui, Park Jisul sepertinya dapat melihat kekuatan kegelapan yang ada di dalam diri Jinwo. Saat itu Jinwo mulai khawatir tentang keberadaannya di bumi. Di dalam kelas, Jinwo dihampiri oleh Yonggil, teman lamanya di SMP dulu. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba datang 4 siswa songong menghampiri Jinwo. Mereka berniat akan merundung Jinwo. Di sana ketiga siswa itu mengolok-olok Jinwo karena memakai sarung tangan hanya sebelah saja dan meminta Jinwo untuk menyerahkan sarung tangan itu kepada mereka. Melihat rajanya dibuli, Beru sempat ingin mencabik-cabik mereka. Namun Jinwo langsung menghentikan niat Beru itu. Dan dengan rendah hati, Jinwo membuka sarung tangannya.
Tetapi betapa terkejutnya mereka setelah melihat tangan kiri Jinwo penuh dengan bekas luka bakar. Dalam hati Jinwo bilang bahwa itulah satu-satunya oleh-oleh yang Jinwo dapatkan setelah mengalahkan Antares dalam duel keduanya. Merasa jijik melihat tangan Jinwo, akhirnya mereka menyuruh Jinwo memakai sarung tangannya lagi dan memutuskan untuk pergi. Beru yang keras kepala berniat mengikuti mereka, tapi lagi-lagi Jinwo melarangnya. Kemudian Jinwo menggunakan domain authority kepada para berandalan sebagai salam kenal. Di lorong sekolah, Jinwo sedang berjalan bersama Yeonggil. Teman lamanya itu menyadari bahwa Jinwo sudah banyak berubah. Bahkan Jinwo tidak takut ketika dirundung oleh 4 siswa sekaligus. Jinwo hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya sudah berlatih sangat keras. Mendengar jawaban Jinwo itulah, Yeonggil iseng bertanya kepada Jinwo apakah dia mau bergabung dengan klub olahraga. Mendengar perkataan Yeonggil, Jinwo jadi ingat jika dia ingin masuk ke dalam sebuah klub. Di lapangan sekolah, Yeonggil menemani Jinwo menemui kapten klub lari yang bernama Choi Tae-wung untuk meminta bergabung. Di sana, Jinwo langsung diwawancarai. Namun di sela-sela wawancara itu, datang para senior di klub itu. Mereka bertanya kepada Jinwo apa yang membuat Jinwo tertarik untuk bergabung dengan klub lari. Kemudian Jinwo menjawab niatnya bergabung yaitu untuk menemui seseorang yang sekarang berkompetisi di tingkat provinsi. Namun dalam hati Jinwo yakin jika orang itu pasti bisa menembus tingkat nasional. Ya, orang yang Jinwo pikir itu adalah Cha Hae-in. Mendengar alasan Jinwo itu, para senior yang tahu bahwa sebelumnya Jinwo tidak pernah bergabung dengan klub lari mengatakan bahwa klub mereka hanya menerima orang berbakat saja. Dan untuk mengujinya, ketua klub langsung memberinya tantangan untuk mengalahkan salah satu anggota mereka. Si ketua bilang bahwa dia adalah pelari terlemah di klub lari. Namun setelah melihat postur tubuh si pelari itu, Jinwo jadi sadar bahwa dia bukanlah yang terlemah. Faktanya, orang yang menjadi lawan Jinwo itu adalah siswa juara 3 kompetisi nasional tahun lalu. Kemudian si ketua menambahkan jika ada taruhannya. Jika Jinwo menang, maka dia akan diterima. Tapi jika Jinwo kalah, dia harus menjadi budak untuk mencuci dan bersih-bersih selama sebulan penuh tanpa dibayar. Jinwo lalu menjawab, "Oke." Di kantor guru, Park Jisoo melihat Jinwo sedang berlari memutari lapangan dari balik jendela. Kemudian Park Jisoo bertanya kepada pembina klub lari apa yang Jinwo lakukan di sana. Si pembina menjawab bahwa ada seorang siswa yang ingin bergabung dengan klub lari dan mereka tidak bisa mengusirnya karena dia telah mengalahkan pelari tercepat di klubnya. Sehingga mereka sedang menguji fisik anak itu. Hasilnya, Jinwo sudah berlari 20 putaran. Sampai-sampai si pembina saja bosan menunggunya berhenti dan memutuskan untuk masuk ruangan. Mendengar jawaban dari pembina lari, Park Jisoo berniat mengawasinya saja tanpa berpikir buruk tentang Jinwo. Namun Park Jisoo kembali dibuat kaget dengan bayangan hitam yang menyelimuti Jinwo, hingga dia melihat Beru yang tiba-tiba muncul dari balik jendela. Mengalami hal itu, Park Jisoo langsung pingsan. Igris yang melihat keisengan Beru langsung menegurnya, namun Beru beralasan bahwa dia hanya ingin menguji apakah manusia itu benar-benar bisa melihat mereka. Di sebuah rumah makan, Wo Jinchul dan rekannya menikmati babi panggang. Di sana rekannya bertanya apakah Jinchul masih terus menyelidiki terkait monster yang terjadi tempo hari. Jinchul awalnya berusaha mengelak. Namun tiba-tiba Park Jisoo yang sedang mabuk mendengar pembicaraan mereka dan mampir untuk menanyakan hal itu. Setelah tahu jika Park Jisoo juga pernah melihat monster semut berbadan manusia, Wo Jinchul langsung memutuskan untuk melakukan investigasi di sekolah tempat Park Jisoo mengajar. Keesokan harinya, Jinwo yang sepertinya sudah mendapatkan respek penuh dari seniornya sedang melakukan pemanasan bersama seluruh anggota klub dengan berlari mengelilingi lapangan. Tapi saat melihat ketua klub sangat bersemangat untuk menaklukkan seluruh negara, Jinwo iseng memberinya sebuah buff agar si ketua berlari lebih cepat. Setelah selesai berlari, Jinwo sadar bahwa saat ini dirinya sedang diawasi secara terang-terangan oleh Park Jisoo. Beliau menyarankan Jinwo untuk menghapus ingatannya dan mengambil kemampuannya yang bisa melihat prajurit bayangannya Jinwo. Namun Jinwo bilang sekarang belum saatnya. Di tempat lain, Wo Jinchul yang sudah berada di sekitar sekolah Jinwo sedang mengawasi sekitar. Dia masih menyusun rencana bagaimana dia akan bertanya kepada siswa itu supaya tidak dianggap sebagai orang gila. Namun di sela lamunannya, Jinchul melihat sesosok bayangan yang bergerak di balik pohon. Di tengah jam belajar, Jinwo yang sedang memainkan pulpennya mendapatkan panggilan jika detektif Wo Jinchul ingin bertemu. Setelah hanya berdua dengan Jinchul, Jinwo sedikit mengenang Wo Jinchul yang menjadi ketua Asosiasi Hunter Korea. Menurut Jinwo, insting Jinchul memang di atas rata-rata sejak menjadi manusia biasa. Di sisi lain, Jinchul terlihat canggung. Dia merasa ada yang berbeda dari siswa yang ada di hadapannya itu. Bagaimana bisa seorang siswa mempunyai tatapan yang sangat tajam? Di sana, Jinchul menanyakan apakah Jinwo pernah melihat monster semut seperti yang dia gambar. Dengan santainya, Jinwo menjawab,
Pernah. Mendengar jawaban itu, Jinchu langsung memberondong Jinwo dengan berbagai pertanyaan. Namun setelah ditanya di mana Jinwo melihatnya, Jinwo menjawab dia melihat itu di film-film kartun yang biasa ditonton anak-anak. Merasa kecewa dengan jawaban Jinwo, Jinchu langsung memutuskan untuk menyudahi obrolan mereka. Dan sebagai kenang-kenangan, Jinwo meminta gambar semut yang digambar Jinchul karena menurutnya gambarnya bagus. Beru yang tersinggung dengan gambarnya Jinchul meminta Jinwo tidak mengambil gambar yang menurutnya ampas itu. Sedangkan Igris malah bertanya kepada Jinwo kenapa dia tidak memberitahu Jinchul saja. Tapi Jinwo menjawab kalau tidak mengingat sesuatu adalah berkah menguntungkan yang diberikan kepada manusia. Setelah itu, di jam istirahat, Jinwo menjadi primadona bagi para wanita. Mereka tertarik karena Jinwo dikabarkan bisa mengalahkan pelari tercepat di klub lari dan mempunyai kenalan detektif yang keren. Namun tiba-tiba, 4 berandalan yang kemarin kembali datang untuk membuli Jinwo lagi. Di sana, para berandalan itu merasa jengkel karena Jinwo menjadi primadona di kalangan wanita. Dan salah satu berandalan itu menantang Jinwo untuk berkelahi. Jinwo menanggapinya dengan santai. Tapi tiba-tiba leher berandalan itu sudah dicekik oleh sesosok tangan besar yang ternyata adalah kapten klub lari. Kapten Choi dan satu rekannya awalnya berniat untuk mengundang Jinwo ke pesta makan-makan penyambutan anggota baru. Namun begitu tahu jika andalan klub larinya sedang dibully, dia pun langsung mengeksekusi berandalan itu bersama satu temannya. Setelah jam pelajaran selesai, Jinwo, Yonggil bersama anggota klub lari sedang berjalan menuju tempat pesta mereka. Kapten Choi sempat menawarkan apakah dirinya perlu membereskan para berandalan itu supaya berhenti merundung Jinwo. Namun Jinwo dengan rendah hati menolak tawaran baik kaptennya itu. Di sela pembicaraan, Jinchul kembali menemui Jinwo dan meminta waktu untuk berbicara sebentar. Kapten Choi yang paham pembicaraan mereka pasti rahasia, langsung mengajak semua anggotanya untuk pergi dahulu. Nah, di saat sudah berduaan itulah Jinchul memanggil Jinwo dengan sebutan Hunter Sung Jinwo.